Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 12. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan selama beberapa minggu belakangan dan akan kami sampaikan dalam bentuk presentasi proyek perubahan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hajan dan Pak Bambang selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan. Next. Presentasi proyek perubahan kali ini mengangkat topik digitalisasi sistem inventarisasi aset tetap di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Kami dari kelompok 12 beranggotakan Muhammad Yusuf Setiawan, Saputri Ramadona, saya sendiri Lutfiatun Nadia, dan Muhammad Rafi Akbar. Oke, kita berpindah ke halaman berikutnya. Latar belakang kegiatan ini adalah sebagai upaya menjaga dan merawat aset yang dimiliki oleh Perpustakaan Poli Batam. Telah dilakukan inventarisasi secara rutin, namun inventarisasi ini masih dilakukan secara konvensional dan masih tidak tersentuh digitalisasi dan modernisasi. Hal ini tentu memakan banyak waktu dan tenaga sehingga proses inventarisasi menjadi tidak efektif dan efisien yang akhirnya akan menimbulkan banyak pemborosan seperti biaya yang dikeluarkan untuk membayar SDM yang lebih. Berikutnya adalah tujuan kegiatan. Jadi tujuan dari proyek perubahan kali ini adalah mengubah sistem manual atau konvensional pada kegiatan inventarisasi menuju kegiatan digital. Kemudian menghindari ketidakcocokan dan kehilangan data dengan memindahkan sistem penyimpanan secara elektronik atau digital. Selanjutnya memudahkan pelaksanaan inventarisasi yang efektif dan efisien dan akibatnya adalah meminimalisir human error pada kegiatan inventarisasi. Berikutnya kita masuk ke kajian teori yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saputri. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita masuk ke bab kajian teori, yaitu kami mengambil beberapa kajian teori yang kami ambil terkait topik ini. Yang pertama ada di digitalisasi, yaitu menurut Pendit pada tahun 2007 dalam dunia perpustakaan, proses digitalisasi adalah sebuah proses yang mengubah dokumen tercetak menjadi dokumen digital. Selanjutnya ialah inventarisasi. Nah, menurut Ibrahim Bakhadal pada tahun 2004 menyebutkan bahwa inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Selanjutnya yaitu inventarisasi elektronik yang merupakan kegiatan pencatatan data koleksi yang dilakukan secara elektronik dengan bantuan media komputer. Nah, untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ramadona. Baik, terima kasih Saputri. Selanjutnya saya Rahmadona akan menjelaskan mengenai bagian rencana kegiatan dari konsep proyek perubahan yang sudah kami rancang. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan kegiatan. Sebenarnya proyek perubahan yang kami ajukan saat ini boleh dikatakan sebagai tindak lanjut kami dari PBL sebelumnya yang sudah pernah kami lakukan dalam mata kuliah kearsipan di semester 4. Jadi pada PBL sebelumnya kami bertugas untuk melakukan inventarisasi terhadap aset tetap di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Namun dalam prosesnya kami menemui beberapa kendala. Nah, kendala tersebut akan kami rangkum dan akan kami ajukan proyek perubahannya di presentasi proyek kali ini. Kemudian karena masalah dan kendala tadi, kami tertarik untuk mengajukan dan merancang proyek perubahan terhadap sistem inventarisasi aset tetap di Politeknik Negeri Batam. Kemudian dalam menyusun rencana kegiatan ini, kami menggunakan pendekatan model transformasi, yaitu Action Research Model. Jadi secara umum, model transformasi ini berfokus pada suatu perubahan terencana yang mana setiap informasi yang didapatkan dari masing-masing siklus itu akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Jadi model transformasi ini memiliki beberapa tahapan, kemudian beberapa tahapan berikut akan kami jelaskan satu persatu. Pertama, kita akan masuk dulu ke tahapan identifikasi masalah. Boleh di next up?
Nah, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat diuraikan beberapa masalah dari kegiatan inventarisasi yang ada di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Yang pertama adalah pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam masih dilakukan dengan sistem manual atau sistem konvensional. Kemudian saat ini pengelolaan barang milik negara atau BMN dilakukan dengan memberikan label yang berisi nomor atau kode pada setiap barang. Kemudian muncul kendala, yaitu dalam proses pendataan dan pengelolaannya. Kemudian ada informasi pencatatan barang inventaris yang tidak lengkap. Lalu ada tidak semua koleksi yang memiliki label nomor atau kode barang inventaris BMN. Next up. Selanjutnya adalah kode barang yang terdapat di dalam koleksi tersebut tidak sesuai dengan data di master data. Jadi PBL sebelumnya kami diberikan master data berupa Microsoft Excel. Nah, di situ kami temukan bahwa ada beberapa kode barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan master data yang terdata. Masalah selanjutnya adalah beberapa koleksi aset tetap itu tidak terdata di master data. Kemudian perbedaan format penulisan judul dalam master data menyebabkan terjadinya double input data. Jadi seringkali satu judul buku itu punya dua master data. Kemudian yang terakhir adalah inventarisasi secara manual atau konvensional dinilai kurang efektif karena membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya. Jadi dari identifikasi masalah yang kami temukan tadi, secara umum kami temukan bahwa akar permasalahan dari proyek perubahan yang kami rancang ini adalah inventarisasi secara manual. Jadi kami ingin mengajukan proyek perubahan untuk melakukan inventarisasi secara elektronik atau dengan sistem digital. Next up. Tahapan berikutnya adalah konsultasi dengan ahli. Jadi salah satu ciri khas dari model transformasi organisasi untuk action research model adalah menggunakan bantuan dari seorang ahli atau bisa dibilang seseorang yang dapat menjelaskan penyebab dan solusi satu masalah. Jadi konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan metode atau sistem terbaik untuk perencanaan aksi nanti. Tim kami menemukan bahwa pemanfaatan teknologi mutlak diperlukan untuk meningkatkan tata kelola dalam mengelola barang milik negara yang ada di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Nah, dalam hal ini, tim kami mengusulkan untuk berkonsultasi dengan ahli IT, bisa mungkin dari IT analis, kemudian ada sistem administrator, dan lain sebagainya. Selain itu, di Politeknik Negeri Batam kita punya mahasiswa, rekan-rekan dari mahasiswa teknik informatika. Di sana kita bisa berkolaborasi untuk menemukan konsep dari perencanaan aksi untuk perubahan dari metode manual ke metode yang lebih elektronik. Jadi di sana kita bisa kolaborasi aktif antara rekan-rekan mahasiswa dari teknik informatika dan rekan-rekan dosen yang ada di Politeknik Negeri Batam. Next up. Selanjutnya pengumpulan data dan diagnosis masalah akan dijelaskan oleh rekan saya Akbar. Baiklah, terima kasih. Tahap kegiatan selanjutnya yaitu pengumpulan data dan diagnosis masalah. Data-data yang kami kumpulkan terkait permasalahan ini yaitu terdiri dari kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perpustakaan Politeknik Negeri Batam yang mengakibatkan setiap tahapan dalam inventarisasi masih dilakukan secara manual dan dampaknya adalah memakan banyak waktu dan tenaga. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang inventarisasi yang belum maksimal seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan inventarisasi terhadap BNN mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai ilmu inventarisasi sehingga pada pelaksanaannya masih sering terjadi kesalahan terutama dalam pencatatan ke dalam master data. Dan terakhir, mahalnya biaya pengadaan sistem atau software untuk mengelola database mengakibatkan proses input master data masih menggunakan software Microsoft Excel. Next. Kemudian tahap perencanaan aksi, kami mengusulkan untuk mengubah sistem inventarisasi yang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan sistem inventarisasi berbasis QR Code dan layanan web service.
Selanjutnya, adapun sistem pelaksanaan yang akan kami laksanakan yaitu mencetak QR code pada setiap buku-buku yang ada, baik buku yang sudah ada sebelumnya dan buku-buku yang baru didatangkan ke perpustakaan. Kemudian setiap buku yang telah kemudian proses scanning menggunakan alat scanner atau aplikasi QR code scanner yang akan dibuat pada platform Android maupun iOS. Selanjutnya, setiap buku yang telah di-scan akan secara otomatis tersusun ke dalam database sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. Dan terakhir, aplikasi QR code akan dilengkapi dengan layanan web service sehingga petugas inventaris dapat mengakses data BMN melalui website. Berikut merupakan gambar dari sistem inventarisasi digital yang akan kami usulkan. Oke, selanjutnya. Baiklah, untuk time schedule plan akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Yusuf. Baik, terima kasih Akbar atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan time schedule plan dari perencanaan yang akan kelompok kami lakukan. Yang pertama yaitu tentang terkait dengan identifikasi masalah. Jadi pada minggu ketiga di bulan Februari, selama 3 minggu itu kami akan melakukan identifikasi masalah terkait apa-apa saja masalah-masalah yang telah kami hadapi. Selanjutnya kami akan berkonsultasi dengan ahli yang akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Kemudian untuk 4 minggu ke depan kami akan pengumpulan data dan juga diagnosis awal. Selanjutnya di 2 minggu ke depannya yaitu tanggapan ke klien ataupun kelompok kunci. Selanjutnya kami akan melakukan diagnosis bersama, yaitu akan kami lakukan selama 3 minggu dan juga selama di Mei minggu ke-3 sampai dengan bulan Juli minggu ke-4 itu kami akan melakukan perencanaan aksi terkait dengan kegiatan yang akan kami lakukan. Dan juga selanjutnya kami akan melakukan aksi yaitu melakukan inventarisasi digital yaitu pada minggu pertama di bulan Agustus sampai dengan minggu keempat di bulan November. Selanjutnya yaitu pengumpulan data setelah aksi dan juga evaluasi terkait dengan apa-apa saja yang telah kami lakukan, yaitu kami lakukan selama bulan Desember di minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Baik, next. Nah, terkait dengan rencana anggaran, berikut ini adalah beberapa peralatan yang kami perlukan untuk mensukseskan digitalisasi inventarisasi yang ada di Perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Yang pertama yaitu adalah komputer, yang mana komputer ini akan kami gunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan digitalisasi inventarisasi. Selanjutnya yaitu ada scanner barcode, yang mana ini juga berguna untuk alat untuk scan barcode yang telah kami buat nantinya dan akan kami tempelkan pada buku-buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya yaitu kertas A3, yaitu kertas vinil, yang mana ini nanti sebagai media untuk kita meletakkan QR code. Selanjutnya itu ada printer inkjet, yang mana printer ini akan digunakan untuk mencetak dari kertas vinil tadi yang akan kita tempelkan di buku. Dan selanjutnya itu sebagai backup data kami membutuhkan hard disk, yang mana total keseluruhan dari peralatan ini memakan biaya Rp14.726.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya, Saputri, Dona, Akbar, dan Yusuf. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pendataan aset tetap pada Perpustakaan Poli Batam yang lebih mudah dapat terwujud melalui sistem inventarisasi elektronik atau digital. Jadi manfaat digitalisasi ini antara lain memudahkan petugas perpustakaan dalam melaksanakan pendataan yang akhirnya turut berdampak pada sinkronisasi data saat pengunjung akan melakukan peminjaman. Data dapat diakses dengan mudah dan otomatis sesuai dengan kegiatan pengadaan aset perpustakaan. Nantinya kehilangan maupun kerusakan aset dapat dideteksi otomatis sesuai dengan aktivitas yang terdeteksi dari teknologi QR code. Kemudian dari kesimpulan ini, saran dari kelompok 12 pada digitalisasi inventarisasi ini adalah inventarisasi elektronik dapat terwujud dengan keterlibatan semua pihak, baik penanggung jawab, petugas maupun pengunjung.
Kemudian transisi sistem inventarisasi konvensional ke digital sebaiknya direalisasikan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya oleh kelompok 12. Kemudian dibutuhkan kesiapan petugas dan pengunjung perpustakaan untuk menyambut digitalisasi pada perpustakaan. Baik, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 12, hasilnya telah kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Harapannya adalah inventarisasi digital dapat segera terwujud dengan bantuan semua pihak. Kami dari kelompok 12 meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang mungkin terjadi. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.